Seperti biasa, kita memulai dengan murojaah bersama-sama terlebih dahulu dari kertas ajaib baris yang pertama sampai baris yang ke-15 ya. Kita murojaah dulu bersama-sama bi dengan li bagi la bagi ya. Oke, silakan kita baca Bapak Ibu. 1 2 3. Bi dengan li bagi dan ala atas di dalam dari kepada pemberi sebelum mereka antum kalian ya aku kami ada ini mereka ini mereka itu mereka itu alladzi orang yang apa yang dan orang yang bukan kecuali sama Insyaallah, baik. Selanjutnya kita baca juga bersama-sama untuk kaidah pola garis. Hijau lampu telah 1 2 3. Hijau lampu telah merah tanpa telah biru adalah orangnya hitam Untuk pola angka juga kita baca atas kanan 30 juz, silakan. Atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah 3 berulang, bawah
ayat sebelumnya. Oke, baik. Faham Al-Quran? Mudah, Insyaallah. Oke. Berikutnya di pertemuan yang sebelumnya juga sudah kita sampaikan kaidah fi'il madhi, kata kerja lampau yang sering keluar dalam ayat Al-Qur'an hanya 6 saja dari 14 pola yang ada dalam kaidah bahasa Arab seharusnya. Baik, bersama-sama kita baca fa'ala fa'alu 1 2 3. fa'ala fa'alu fa'alna dia telah mengerjakan dia telah mengerjakan Fa'ata kamu telah mengerjakan Fa'atum kalian telah mengerjakan Aku telah mengerjakan Fa'alna kami telah mengerjakan. Baik, alhamdulillah. Dan di pertemuan yang sebelumnya juga sudah kita latihan untuk merubah pola kata yang terdiri dari 3 huruf sampai yang terdiri dari 6 huruf. Ya, sudah kita latihan bersama-sama. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu, kita masuk materi yang baru adalah fi'il mudhari'. Mengenal fi'il mudhari', ya. Yang membawa buku bisa dibuka di halaman 111, ya. Buku yang merah di halaman 111. Fi'il mudhari', kata kerja sekarang, ya. Nah, di dalam metode sekejap dengan warna apa Bapak Ibu kata kerja sekarang? Merah. Garis warna Merah. Garis merah. merah, betul ya. Garis warna merah untuk metode sekejap menunjukkan bahwa ini adalah fi'il mudhari' atau kata kerja sekarang yang artinya adalah tanpa telah atau akan atau senantiasa, ya. Baik. Dalam fi'il mudhari' yang seharusnya dalam kaidah bahasa Arab juga sekali lagi sama seperti fi'il madhi, ada 14 dhamir dan wazan. Namun yang sering kita temukan dalam ayat Al-Qur'an yang keluar itu selalunya 6 ini akan kita dapati, ya. Sama seperti fi'il madhi yang sebelumnya, 6 ini yang sering keluar dalam ayat Al-Qur'an, ya. Dan bisa dilihat Bapak Ibu bahwa untuk perubahan fi'il mudhari' hanya di awal saja. Di awal huruf, ya. Bisa dilihat hurufnya yang berubah itu adalah di awal kata, ya. Untuk jamak mereka dan kalian ada tambahan wawunun. Nah, di sini yaf'alu untuk dia, yaf'aluna untuk mereka, taf'alu kamu, taf'aluna kalian, af'alu aku, naf'alu kami. Baik, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu, silahkan disimak, ya. Yaf'alu yaf'aluna, taf'alu taf'aluna, af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan, yaf'aluna mereka mengerjakan, taf'alu kamu mengerjakan, taf'aluna kalian mengerjakan, af'alu aku mengerjakan, naf'alu kami mengerjakan. Nah, ini kaidah inti dari fi'il mudhari'. Oke, baik. Kita baca bersama-sama. Saya kira semuanya sudah bisa ini sama seperti fi'il madhi yang sebelumnya, hanya ada perubahan di awal kata dan juga artinya tidak menggunakan kata telah, ya. Baik. Yaf'alu yaf'aluna. Bersama-sama Bapak Ibu. 1 2 3. Yaf'alu yaf'aluna Taf'alu
Taf'alu taf'aluna. Af'alu Taf'alu. Naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'alu mereka mengerjakan. Taf'alu Kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian Kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Ya, oke, baik. Coba saya ingin mendengar satu dari Bapak Ibu membaca kaidah ini. Silakan Bapak Yusuf Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaf'alu yaf'aluna. Taf'alu taf'aluna. Af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah bisa Bapak Ibu ya? Nah, Insyaallah. oke, sekarang kita lihat beberapa contoh dalam ayat Al-Quran dari fi'il mudhari ini. Yaf'alu untuk dia, dalam surah Al-Ikhlas ayat yang keempat kita temukan ada kata lam yalid. Yalid. Ya. Lam tidak, yalid apa artinya Bapak Ibu? Beranak. Nah, yalid bisa diartikan melahirkan atau beranak, ya. Maka bisa diartikan di sini lam yalid dia tidak melahirkan atau tidak beranak, ya. Kemudian dalam ayat kursi juga ada kalimat ya'lamu ma fis samawat. Ya'lamu dari kata ilmu, tahu. Maka artinya ya'lamu ma fis samawat, Dia mengetahui dia mengetahui apa yang di dalam langit. tidak di langit. Oke. Kemudian dalam Al-Quran yang lain juga begitu banyak fi'il mudhari untuk dia. Misalkan ada kata yakulu. Nah, Ya, sudah pernah kita bahas nih. Yakulu apa artinya Bapak Ibu? Dia berkata. Dia berkata, ya. Baik. Kemudian untuk kalimat yaf'aluna, ada ya dan wawunun di akhir, mereka. Dan ini sangat banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Ya, ada kata yu'minun. Berarti apa yu'minun? Mereka beriman. Mereka beriman. Yukinun. Mereka yakin. Mereka yakin. Yunfikun. Mereka berinfak. Mereka menginfakkan atau berinfak. Nah, seperti itu. Untuk taf'alu dengan pelaku kamu, ya, awalannya ta di sini. Dalam surah Al-Fil ayat yang pertama, alam taro a. Apa artinya a? Apakah? Lam? Tidak. Alam bisa disempurnakan, disederhanakan tidakkah. Apakah tidak bisa diartikan juga tidakkah. Ya. Taro itu dari kata ro'a yaro. Ya, ru'yah dalam bahasa kita seringkali mendengar istilah ru'yatul hilal, ya kan? Lihat. Nah, berarti apa arti alam taro? Tidakkah kamu melihat? Iya, betul. Tidakkah kamu melihat? Ya. Kemudian dalam ayat yang lain misalkan untuk kalimat tunzir awalannya ta, ya, kamu tunzir berarti artinya apa? Kamu mengingat. Kamu melihat. Kamu mengingatkan atau memberi peringatan, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalimat taf'aluna. Untuk pelakunya kalian. Awalannya ta, akhirannya wawun nun. Dan ini sangat banyak dalam Al-Quran juga.
Ayat tentang puasa, dalam ayat tersebut dikatakan la'allakum tattaqun. Apa artinya la'alla? La'ala Agar kalian Agarkum kalian kalian tattaqun bertakwa. bertakwa. betul, kalian bertakwa. Ya, agar kalian bertakwa. Ya. Dalam surah Al-Kafirun juga ada kalimat ta'budun. Kalian Ta'budun, apa artinya ta'budun, Bapak Ibu? kalian Kalian menyembah, menyembah. beribadah. Kalian menyembah atau kalian beribadah, ya. Nah, jadi seperti inilah kita bisa mengenal pola fi'il mudhari'. Selanjutnya untuk kalimat af'alu dengan pelakunya saya atau aku, ya. Dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. A'udzu dari kata ta'awud. A'udzu berarti artinya Aku berlindung. Aku beri. betul, aku berlindung, ya. Kemudian ada juga kalimat dalam surah Al-Kafirun la a'budu, la tidak a'budu, Aku Tidaklah menyembah. Aku sembah. aku menyembah, ya. Aku tidak menyembah. Oke. Kemudian yang terakhir ada kalimat naf'alu untuk pelakunya nahnu kami. Ya. Dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu Kami menyembah. kami menyembah, nasta'in Kami minta pertolongan. kami minta pertolongan, ya. Jadi awalannya di sini adalah nun untuk kalimat naf'alu dengan pelakunya kami, ya. Baik. Jadi seperti ini yang sering keluar dalam ayat Al-Qur'an, perubahan fi'il mudhari' Bapak Ibu sekalian. Bisa difahami? Oke, baik. Coba sekali lagi bersama-sama kita baca bersama ya. Yaf'alu yaf'aluna dengan artinya. 1 2 3. Ya, Yaf'alu yaf'aluna. Taf'alu taf'aluna. Af'alu Yaf'alu Yaf'alu yaf'aluna mereka Af'alu mengerjakan kalian mengerjakan. Lalu aku aku mengerjakan Af'alu kami mengerjakan. Baik, saya ingin membaca satu-satu. Silakan Bapaknya ini membaca diganti dengan kata ya'budu. Ya'budu, ya. Jadi untuk huruf tengah jangan diperhatikan. Bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah, ya. Tapi yang penting adalah di awal dan di akhir, ya. Ya'budu, dia menyembah. Silakan Bapaknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'budu ya'buduna. Ta'buduna. A'budu na'budu. Artinya Ya'budu diam beribadah. Ya'buduna mereka beribadah. Ta'budu kamu beribadah. Ta'buduna kalian beribadah. Af'alu aku beribadah. A'budu aku beribadah. Na'budu kami beribadah. Oke, baik. Masya Allah. Barakallah Bapaknya ini. Kemudian, coba berikutnya dari perwakilan ibu-ibu. Ibu Alvin Wahyuni, silakan diganti dengan kalimat yashkuru. Dia bersyukur. Yashkuru. Ya. Yaskuru yaskuruna. Tashkuru tashkuruna. Askuru naskuruna naskuru. Artinya Apa tadi? yashkuru. Ya,
Yashkurun. Dia bersyukur. Yashkuruna, mereka bersyukur. Tashkuru, kamu bersyukur. Ya. Tashkuruna, kalian bersyukur. Ashkuru, aku bersyukur. Ya. Nashkuru, kami bersyukur. Oke, baik, Masya Allah, Barakallahu fiik, Bu Alvin Wahyuni. Kemudian, satu lagi, silakan Bapak Wartoyo, diganti dengan kalimat yasbiru. Yasbiru, bersabar. Yasbiru. Nah, silakan Bapak Wartoyo. Suaranya dikeluarkan, ya boleh. Yasbiru yasbiruna. Tasbiru tasbiruna. Asbiru asbirun. Diulang, asbiru. Asbiru nasbiru. Ya, artinya. Yasbiru dia. Biru apa? Bersabar. Yasbiru dia bersabar. Yasbiruna mereka bersabar. Tasbiru kamu bersabar. Tasbiruna kalian bersabar. Asbiru aku bersabar. Nasbiru kami bersabar. Oke, baik, Masya Allah, Barakallahu fiik, Bapak Wartoyo ya. Nah, jadi perubahannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk di fi'il mudhari ini, perubahannya yang terjadi adalah hanya di awal kata ya. Awal kata, dan untuk di akhir hanya mereka dan kalian ada tambahan wawun nun. Di tengahnya mau fathah, mau dhammah, mau kasrah itu sama saja ya. Yang penting perubahannya di awal. Bisa difahami Bapak Ibu? Insya Allah. Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Coba sekarang kalau kata zikir ya, zikir mengingat, mengingat ya. Kamu mengingat dari kata yazkuru, zakara yazkuru, kamu mengingat. Kalau kamu mengingat apa Bapak Ibu? Yazkuru. Tadkuru. Ya, tazkuru. Tadkuru. Kami mengingat. Nazkuru. Nazkuru. Dia mengingat. Yazkuru. Yadkuru. Kalian mengingat. Yazkuruna. Tazkuruna. Oke. Tadkuruna. Baik, kemudian beramal, beramal ya. Mereka beramal, ya'malu. Mereka beramal. Ya'maluna. Kalian beramal. Kalian taf'al. Ta'maluna. Aku beramal. A'malu. Kami beramal. A'malu. Dia beramal. Ya'malu. Ya, seperti itu untuk perubahannya yang terjadi Bapak Ibu ya. Bisa difahami ya Bapak Ibu? Insya Allah. Oke, baik. Satu lagi terakhir ini latihannya. Kalau kamu bersujud, Tasjudu. tasjudu. Ya, tasjudu. Mereka bersujud. Yazkuruna. Ya, yasjuduna. Kemudian aku bersujud. Asjudu. Kami bersujud. Nasjudu. Ya, dia bersujud. Yasjudu. Oke, baik, Masya Allah.
Nah, jadi seperti itu untuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam fi'il mudhari', ya. Paham Bapak Ibu semuanya? Insyaallah. Baik. Nah, selanjutnya berikutnya kita akan aplikasikan, kita terapkan dalam ayat Al-Quran. Sekarang kita latihan untuk menerjemahkan ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah. Ya. Surah Al-Baqarah ayat terakhir kemarin, ayat berapa terakhir kemarin? 14. 14. Ya. Sekarang ayat 15. Ya. Baik. Kita artikan perkata terlebih dahulu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-15. Ya. Allah. Yastahzi'u. Nah, yastahzi'u di sini dengan pola warna hitam, artinya belum diserap ke dalam bahasa kita dan juga masih jarang sekali muncul dalam ayat Al-Quran, maka ini perlu buka kamus. Ya. Ada yang sudah membuka kamus kata yastahzi'u? Mengolok-olok. Iya, Mengolok-olok. betul. Yastahzi'u itu artinya adalah mengolok-olok. Ya, Allah mengolok-olok. Kemudian Dengan him. mereka. Oke, bihim di sini nanti kita artikan adalah Allah mengolok-olok mereka ya. B-nya di sini bisa hanya tambahan saja, jadi tidak diartikan. Wa Dan yamuddu. Yamuddu itu dalam istilah yang sering kita dengar ada kata mat. Dalam bab tajwid itu namanya mat. Ya, apa arti mat dalam bab tajwid? Panjang. Panjang. Ya, panjang. Ya. Nah, dalam hukum mat tabi'i artinya berarti di situ hukumnya panjang, 2 harokat dan seterusnya. Dalam bahasa Jawa pun diserap juga kata mat ini. Ya, muddu dalam bahasa Jawa ini ada juga Bapak Ibu. Ya. Dalam bahasa Jawa itu kita mendengar ada kata modot. Ya. Panjang. Modot. Apa artinya modot? Panjang. panjang. Memanjang. Itu dalam kalimat modot ini aslinya adalah mudud. Ya, dalam bahasa Arabnya ya. Mat itu jamaknya mudud. Nah, diserap ke dalam bahasa Jawa jadinya modot. Nah, baru tahu atau sudah tahu? Baru tahu. Sudah tahu, Ustaz. Nah, jadi itu ternyata bahasa yang paling kaya itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab diserap ke dalam ke semua bahasa, bahkan bahasa Inggris pun menyerap juga dari bahasa Arab ya. Oke, di sini berarti artinya adalah wa yamuddu Dia memanjangkan. Asli katanya seperti itu, dia memanjangkan ya. Tapi untuk diterjemahkan sepertinya kurang pas kalau dengan arti dia memanjangkan ya. Bisa diartikan dia membiarkan ya. Dia membiarkan. Mereka. Di dalam Tughyan itu dari kata togho. Dalam satu ayat disebutkan Fir'aun idhab ila Fir'aun innahu togho. Apa arti togho di sini? sesat. Ya, pergilah ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah sesat. Tughyan artinya adalah sesat atau melampaui batas, ya. Sesat atau melampaui batas. Bisa diartikan di sini adalah sesat, ya. Mereka. Ya'mahun. Ada yang sudah mencoba membuka kamus ya'mahun? Apa arti ya'mahun? Terombang-ambing. Betul. Ya'mahun kalau nanti kita buka kamusnya artinya adalah terombang-ambing. Ya'mahun. Ya. Baik, bisa ditulis kata ya'mahun terombang-ambing di bawahnya yang punya mushafnya, ya. Ayat 16. Ulaika. Mereka itu alladzina. Orang-orang yang ishtarau. menjual
Dia menukar. Ya, ishtarau di sini dari kata ishtara yashtari artinya membeli. Kalau dalam bahasa Arabnya itu bisa diartikan membeli ya. Tapi dalam ayat ini justru diartikan kebalikannya, menjual ya. Jadi ishtarau mereka telah menjual ya. Ad-dhalalah kesesatan dengan huda Hidayah. Maka tidaklah. Tidak. Ma di sini artinya tidak ya, tidaklah. Robihat itu dari kata robiha, lawan dari kata khasira ya. Apa arti robihat? Beruntung ya. Robihat artinya beruntung. Tijarah perdagangan. Hum Mereka. Wa dan ma tidaklah. Kanu mereka. Jadi dulu sudah pernah kita sampaikan, karena dengan segala perubahannya itu bisa diartikan ambil subjeknya saja. Di sini akhirnya wawu alif, berarti adalah siapa subjeknya? Mereka. Nah, di sini cukup diambil subjeknya saja untuk katakannya dengan perubahannya, okay? Jadi kanu mereka dan tidaklah mereka. Muhtadin dari kata hidayah, berarti di sini garis biru pelaku. Muhtadin apa artinya? Orang yang hidayah. Orang dapat petunjuk. Oke, orang yang mendapat hidayah ya atau petunjuk. Baik, dua ayat ini sebelum kita masuk ke halaman berikutnya, ayat 17, kita baca dulu bersama-sama dua ayat ini. Saya baca per kalimat dan silakan diikuti bersama-sama ya. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahu yastahzi'u bihim, Allah mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan dia membiarkan mereka di dalam kesesatannya. Dan membiarkan mereka di dalam kesesatannya. Ya'mahun, mereka terombang-ambing. mereka terombang-ambing. Ulaika alladzina, mereka itulah orang-orang yang Ishtarawud dhalalata bil huda, mereka telah menjual kesesatan dengan hidayah. Mohon maaf. Ini artinya lebih tepatnya begini. Mereka telah menjual hidayah dengan kesesatan. Ya, begitu artinya lebih tepatnya ya.
Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapat hidayah. Wa ma kanu muhtadin, tidaklah mereka Orang-orang yang mendapat hidayah. dapat hidayah. Baik. Coba kita ulang. Ayat 15. Saya baca ayatnya, Bapak Ibu artikan. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengalak-alak mereka Wa yamudduhum fi tughyanihim. dan mereka dalam kesesatannya. Ya'mahun. Mereka terombang-ambing. Ulaika alladzina. Mereka orang-orang yang Ishtaraw ad-dalalata bil huda. mereka dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, dan tidaklah beruntung perdagangan mereka. wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapat Hidayah. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-17. Ya. Ayat 17. Apa arti masalu? seperti Perumpamaan. Ya. Perumpamaan atau permisalan ya. Di sini garis polanya pola hijau ya. Jadi bahasa kita banget ya. Permisalan. Hum Mereka mereka. Ka Sebagaimana seperti gimana? ka seperti ya. Ka seperti. Masali permisalan permisalan. Allazi Orang yang istauqada. Istauqada di sini perlu buka kamus ya. Istauqada. Kalau kita buka kamus nanti akan kita dapati artinya adalah dia telah menyalakan ya. Istauqada menyalakan. Naron api ya. Fa maka lama tatkala Adha'at ini sering kita mendengarnya dari istilah diyaun ya. Asy-syamsu diya wal qamaru nur ya. Apa artinya adha'at kira-kira Bapak Ibu? Kalau dari kata asy-syamsu wa asy-syamsu itu yaldi menyinari, betul sekali. Telah menyinari ya. Jangan lupa ada kata telahnya di sini garisnya hijau ya. Past tense lampau telah. Fi'il madhi. Telah menyinari. Apa yang haula itu artinya di sekitar ya. Haula itu artinya di sekitar ya. Dia ya. Haulahu di sekitar dia atau disederhanakan di sekitarnya ya. Zahaba
Zahaba itu kalau dalam bahasa sesungguhnya itu artinya pergi, ya. Zahaba itu arti sesungguhnya pergi, ya. Tapi Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada kata zahaballahu bi. Jadi kalau kata zahaba dengan ditambah kata bi itu maknanya menjadi satu. Maknanya menjadi satu. Yaitu adalah menghilangkan atau melenyapkan. Menghilangkan atau melenyapkan, ya. Allah menghilangkan. Jadi kalau zahaba sendiri itu artinya pergi, ya. Tapi kalau kata zahaba ditambah dengan bi, nah itu artinya adalah menghilangkan atau melenyapkan, ya. Di sini bisa diartikan menghilangkan, ya. Allah, nur, cahaya, him, mereka, wa, dan dan taraka, meninggalkan, dia telah meninggalkan, ya. Taraka meninggalkan, hum, mereka fi, di di dalam zulumat, kegelapan, betul, kegelapan, zulumat, kegelapan, dari kata dolim itu artinya gelap, ya. Kemudian la, Tidak. yubsirun, dari kata basar, mereka Melihat. mereka Tidak melihat, melihat. mereka tidak melihat, la yubsirun, ya. Baik, ayat 18, sumun, tuli, ya. Sumun tuli, bukmun, Buta. bisu, bukmun bisu, amyun, buta, buta, fa, Maka maka atau lalu, maka hum, mereka mereka, la, Tidak. tidak, yarji'un, di sini tadi sudah kita pelajari fi'il mudhari awalannya akhirnya wawun nun. Yarji'un dari kata rujuk, kembali, berarti yarji'un mereka kembali, mereka kembali, yarji'un saja, ya. Nah, la yarji'un, mereka tidak kembali. Oke. Kemudian ayat 19, au, Apakah? atau, ya. Ka, seperti soyib itu seringkali kita baca. Ini ada di doa ketika turun hujan. Allahumma soyiban nafi'an. Soyiban nafi'an. Berarti apa arti soyib? Hujan. Soyib itu artinya hujan. Min, dari as-sama, Langit. langit, fihi, Di dalamnya. Dhulumat, kegelapan, kegelapan tadi sudah keluar. Di sini di dhulumat ada angka 2, berarti sudah keluar 2 kali ini. Ada angka 17, artinya apa? Di ayat 17. Ayat 17 untuk kemunculan yang pertama. Wa, Dan ra'dun, petir, ra'dun itu artinya dalam doa juga ini, dalam doa masih tentang hujan. Dalam doa ada doa yang berbunyi subhanalladzi yusabbihu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi yusabbihu ra'du bihamdihi. Jadi ini doa ketika melihat petir. Ra'dun itu artinya petir. Wa, dan barkun kilat, ya. Barkun kilat. Makanya ada metode membaca itu metode al-barqi. Itu metode kilat, itu cepat, ya. Kilat. Yaj'aluna,
Dan mereka menjadikan. Mereka menjadikan. Mereka menjadikan. Asabi' itu jamak dari usbu'. Usbu' itu artinya ini Bapak Ibu. Jari-jari. Ya. Asabi' artinya jari-jari. Hum Mereka. Fi Di dalam. di dalam. Azan itu jamak dari udunun. Telinga. Ya, telinga. Ya, telinga. Him Mereka. min Dari. Sawa'iq itu bisa diartikan adalah suara gemuruh, ya. Suara gemuruh dari hasil suara gemuruh dari petir dan kilat tadi, ya. Hazara itu artinya takut Bapak Ibu, ya. Hazara itu artinya takut. Maut Mati. mati. Wallah Dan Allah. Muhitun. Muhitun itu dari kata ahata, meliputi, ya. Dan Allah meliputi. Bi dengan atau kepada kafirin Orang-orang kafir. Ya. Baik. Saya bacakan ayat 17 per kalimat, ya. Silahkan diikuti bersama-sama. Masaluhum kamasalil ladzi, permisalan mereka seperti permisalan orang yang Masaluhum kamasalil ladzi, permisalan mereka seperti permisalan orang yang istauqada nara, telah menyalakan api. Istauqada nara, telah menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, maka tatkala dia telah menyinari apa yang di sekitarnya. Maka tatkala telah menyinari apa yang telah sekitarnya. Zahaballahu binurihim, Allah telah menghilangkan cahaya mereka. Zahaballahu binurihim, Allah telah menghilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin, dan dia telah meninggalkan mereka di dalam kegelapan. mereka telah La yubsirun, mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat. Summun bukmun umyun tuli bisubuta. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak dapat kembali. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak dapat kembali. Au kasayyibin minas sama', atau seperti hujan dari langit.
Au kasoyibim atau atau seperti hujan dari langit. dari langit. dari langit. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Di dalamnya kegelapan dan petir dan kilat. di Zulumat zulumat barok di dalamnya Kegelapan dan petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka. Iya, Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka Fi azanihim, di dalam telinga-telinga mereka. di dalam telinga mereka. Minas sawa'iqi hadaral maut, dari suara gemuruh karena takut mati. dari Dan takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Wallahu itu bil kafirin. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Oke, baik. Saya baca ulang dari ayat 17. Silakan Bapak Ibu semuanya mengartikan apa yang saya baca, ya. Masaluhum kamatsalil ladzi, permisalan mereka seperti permisalan orang-orang yang istauqada nara, menyalakan api. falamma adaa'at ma haulahu, Maka tatkala menyinari apa-apa yang di sekitarnya, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan mereka. Allah telah Menghilangkan cahaya mereka. Ya, wa tarakahum fi dhulumat, Dan meninggalkan mereka di dalam kegelapan. dan Allah meninggalkan ya, Dan mereka Allah dan Dia telah meninggalkan mereka di dalam kegelapan. mereka dalam kegelapan. La yubsirun, Mereka tidak bisa melihat. ya. Summun bukmun umyun, tuli di fahum la yarji'un, maka mereka tidak kembali. au kasayyibin minas sama, atau seperti hujan dari langit. fihi dhulumatu wa ra'du wa barq, di dalam Petir dan kilat. kegelapan, petir dan kilat. yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim,
Mereka menjadikan dari mereka dalam telinga mereka minas sawa'iqi hajaral maut. dari mereka takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin. dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. orang kafir. Oke, baik, Masya Allah. Sudah bisa Bapak Ibu? Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Mudah ya. Baik. Insyaallah. Nah, jadi ini untuk latihan kita terjemah di kesempatan pagi hari ini dari ayat 15 sampai ayat berapa tadi? 19. Ya. 19. Ya. Kemudian kita ambil hikmah sebagai penutup Bapak Ibu. Hikmah dalam ayat yang tadi kita baca, Allah memberikan perumpamaan atau permisalan. Ya. Di antara bagaimana Allah menyampaikan pelajaran kepada kita di dalam ayat Al-Quran itu adalah dengan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Nah, apa yang diperumpamakan dan siapa yang diperumpamakan dalam ayat tadi? Tadi kita baca adalah perumpamaannya seperti orang yang menyalakan api. Nah, tatkala api itu sudah bersinar, dia seakan-akan mengelilingi di sekitarnya, tapi ketika api itu sudah padam, dia sudah habis, sekitarnya pun juga sudah padam dan gelap semuanya, mereka tidak mampu melihat. Perumpamaan ini bagi orang-orang siapa Bapak Ibu? Orang kafir. Orang munafik lebih tepatnya. Ya. Orang munafik. Ya. Jadi orang munafik itu kan mereka lahirnya bisa dilihat mereka ya sholat, mereka ya berpuasa, mereka ya beramal soleh, ya. Dan ternyata dalam diri mereka hancur, dalam diri mereka ada kerusakan hati, kebobrokan, ya. Dan ketika mereka sudah hancur, yang lain pun juga ikut binasa, ya. Makanya seperti ibarat lilin juga deh. Kalau kita kan lilin itu dinyalakan lilin. Nah, ketika lilin sudah menyala, seakan-akan menyinari, ya, terang. Ya. Tapi lilinnya sendiri terbakar habis dan yang di sekitarnya akan gelap. Itulah kondisi orang munafik. Ya. Makanya dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-13, Bapak Ibu. Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-13, Allah mengatakan, "Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum." Ya. Pada hari kiamat nanti, orang munafik, laki-laki dan perempuan, mereka akan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Wahai orang yang beriman, iqtabis min nurikum, kami minta sedikit dari cahaya kalian." Sedikit saja kami minta cahaya kalian untuk kami berjalan di fase-fase hari kiamat ini. Tapi apa kata orang beriman dalam ayat selanjutnya dikatakan, iltamisu nura, ya, cari sendiri cahaya kalian. Ya. Artinya orang munafik di hari kiamat mereka dalam kondisi gelap, ya. Mereka tidak mempunyai cahaya, ya. Mereka berjalan di fase-fase hari kiamat terseok-seok dan akhirnya mereka jatuh ke dalam jurang neraka jahanam. Makanya dalam surah An-Nisa disebutkan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di neraka yang paling dasar, ya. Jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, pelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita menjauhkan diri dari sifat-sifat kemunafikan. Ya. Biasa sering kita menyebut istilah munafik, gitu kan? Munafik kamu. Gitu. Artinya jangan sampai hati kita, lisan kita, perbuatan kita berbeda. Ya. Antara hati, lisan dan perbuatan berbeda, itulah munafiknya. Maka pelajaran kita hari ini, kita jadi orang yang beriman, hati kita, lisan kita, perbuatan kita hendaknya sama. Tidak ada yang berbeda. Jangan pernah kita menyembunyikan kerusakan dan kebobrokan. Ya. Maka hati, lisan, dan perbuatan semuanya harus sama. Ya. Dan kemudian satu lagi Bapak Ibu hadirin rahmati Allah,
dalam hikmah pelajaran apa yang kita baca dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu perumpamaan yang lain ya. Selain tadi perumpamaannya orang menyalakan api, berikutnya juga seperti halnya air hujan ya. Yang ketika kondisi hujan, di situ ada petir, kilat dan sebagainya, mereka menutup telinga-telinga mereka karena takut mati ya. Nah, jadi itulah yang dimana kondisi sekali lagi orang-orang munafik di hari kiamat. Untuk itulah kita perlu mengetahui ya, apa sih ciri orang munafik itu ya. Disebutkan juga dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu menipu Allah, menipu Rasulnya dan orang-orang beriman, dan mereka ketika menjalankan sholatnya dengan bermalas-malasan, dan mereka tidaklah beramal kecuali ingin dilihat oleh orang lain, dan kalaupun mereka berzikir menyebut Allah, maka mereka pun hanya sangat sedikit berzikirnya. Nah, untuk itulah terjauhkan dari sifat kemunafikan berarti kita harus sempurnakan sholat kita ya. Yang 5 waktu ini kita sempurnakan tepat pada waktunya, dzikirnya dibanyakin, dan disitulah kita akan mendapatkan hidayah dan terjauhkan dari sifat kemunafikan. Baik, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Kemudian untuk PR-nya Bapak Ibu bisa disetorkan di grup WhatsApp. Kaidah fi'lul mudhari'. Ya, kaidah fi'lul mudhari'. Yaf'alu, yaf'aluna dan seterusnya, ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, monggo.